Halo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Kilas balik dari Loki pun berakhir. Luffy dan krunya akhirnya kembali beraksi di Elbaf. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak cemplok kaki kalian dengan like video ini ya. Plus, bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya, gas. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Say ho 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 ho. Kalau yang ini buat kalian para offlayer yang lagi gabut, ada game RPG One Piece keren yang ceritanya dari Luffy Orok sampai ke Elbaf cuy, dan maininnya lewat handphone doang lagi. Tonton video ini sampai habis karena linknya ada di akhir video. One Piece chapter 1172 melanjutkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Loki berhasil mengalahkan monster Draugr dalam satu kali serangan. Luffy sangat terkesima melihat bagaimana cara Loki bertarung. Sebelumnya dia bisa mengeluarkan petir ketika menghantamkan palunya itu ke pohon harta karun Adam. Sekarang serangan dari palunya itu bisa mengeluarkan elemen es dan membekukan monster Brook raksasa itu. Sebenarnya kekuatan macam apa yang dimiliki oleh Loki? Luffy sudah mendengar dari cerita Loki jika dia memakan buah iblis legendaris Elbaf. Namun Luffy tak menyangka jika kekuatannya bisa segila ini. Sedikit analisa, ada perbedaan yang mencolok ketika palu Ragnir mengeluarkan petir dan juga membekukan Draugr. Kita sudah melihat dua kali bagaimana palu Ragnir mengeluarkan petir. Pertama ketika Loki mengamuk dan meminta Hajrudin untuk melepaskan borgol yang masih membelenggu kakinya. Kedua yaitu ketika Loki menyerang Harald dengan kekuatan penuh, di mana serangan tersebut sekaligus mengakhiri hidup dari ayahnya sendiri. Terdapat dua persamaan penting dari kedua serangan itu. Petir yang dihasilkan sama-sama berasal langsung dari alam. Petir itu menyambar dari awan gelap. Seperti di setiap serangan Ragnir, pasti akan ada petir yang menyambar. Tidak jelas jika kekuatan itu murni dari palu Ragnir yang juga memakan buah iblis tupai, entah buah iblis Zoan biasa atau mythical Zoan jenis tupai, karena belum dikonfirmasi sampai saat ini. Karena ketika serangan pertama yang diperlihatkan dalam mangganya, saat itu kedua kaki milik Loki masih diborgol menggunakan batu laut. Itu berarti kekuatan buah iblis milik Loki tak bisa aktif saat itu. Sehingga dapat disimpulkan jika petir itu memang murni berasal dari kekuatan yang dimiliki oleh palu legendaris Ragnir. Lalu untuk kekuatan es yang dikeluarkan oleh Loki sudah jelas berasal dari kemampuan buah iblisnya. Ditambah lagi dengan nama serangan yang dia pakai yaitu Niflheim. Niflheim merupakan salah satu nama dari dunia dalam mitologi Nordik yang berisikan salju dan es. Jika benar kekuatan buah iblis Loki dapat memanipulasi banyak elemen alam, itu berarti kita akan melihat Loki yang mampu memanipulasi api primordial yang berada dalam dunia Muspelheim di mitologi Nordik. Dan hal ini akan menjadi sangat menarik kok. Setelah berhasil mengalahkan Draugr, Loki bersiap untuk pergi naik ke atas Sunworld. Sebelumnya Loki mengatakan jika dia bisa terbang menggunakan kekuatannya. Itu berarti Loki harus berubah wujud ke dalam wujud mythical Zoan-nya jika memang dia ingin naik ke atas Sunworld. Itu artinya kita akan melihat wujud Zoan milik Loki di manga One Piece chapter 1172. Apakah kekuatan buah iblis Loki benar-benar mythical Zoan model Nidhogg? Jika benar, maka hal ini akan sangat menarik. Kalau menurut kalian, buah iblis apa yang dimakan oleh Loki? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Yap, sudah sangat jelas jika tujuan Loki adalah mengalahkan anggota Ksatria Dewa yang sedang menginvasi Elbaf. Ditambah sebelumnya, Loki diserang oleh mereka ketika masih dalam keadaan diborgol. Amarah Loki pasti memuncak dan anggota Ksatria Dewa yang akan dia hadapi sudah jelas adalah Gunko. Tapi Gunko saat ini tubuhnya sedang diambil alih oleh Imu, sehingga agak mustahil jika Loki bisa melawannya sendirian. Dan sudah jelas Luffy lah yang akan membantu Loki melawan Gunko. Saat kelompok Luffy dan Hajrudin naik ke Sunworld, posisi mereka akan lebih dekat ke desa para prajurit tempat Jarut dan raksasa lainnya berada, di mana pasukan Domi Reversi milik Imu sedang menuju ke sana. Itu berarti Zoro dan Sanji akan mendapatkan pemanasan terlebih dahulu sebelum mereka benar-benar
bertarung melawan para kesatria dewa itu. Yap, mereka akan bertarung melawan Dori dan juga Brogy yang sudah terpengaruh dengan teknik Domi reversi milik Im Sama, di mana hal ini akan memberikan waktu pemulihan lebih lama untuk Gaban, karena dia salah satu yang bisa mengalahkan para kesatria dewa itu, di mana hanya ada 4 orang saja yang saat ini dikonfirmasi bisa menggunakan haki raja di Elbaf. Mereka adalah Luffy, Loki, Zoro, dan juga Gaban. Skenario akhir pertarungan di Elbaf sepertinya akan seperti ini. Luffy dan Loki akan melawan Kunko Imu, kemudian Zoro akan menghadapi Saint Killingham, lalu Sanji dan Gaban akan bertarung melawan Saint Somers. Pertarungan di Elbaf akan menjadi semakin menarik. Dari sini, Loki berpotensi besar menjadi bagian dari bajak laut topi jerami, di mana sudah jelas Loki mengatakan jika dia tidak mau menjadi Raja Elbaf. Jika Loki tidak menjadi kru bajak laut topi jerami, paling tidak dia akan bergabung menjadi aliansi bajak laut topi jerami, sama seperti Momonosuke dan para Red Scabbards. Karena kekuatan Loki dan buah iblisnya merupakan salah satu kunci utama bagi Luffy untuk bisa mengalahkan Imu dan pemerintah dunia. Buah iblis milik Loki dan buah iblis Nika milik Luffy adalah 2 buah iblis legendaris yang dicari oleh Shebek. 2 kekuatan besar yang dipercaya bisa menghancurkan pemerintah dunia. Dan saat ini 2 kekuatan itu bertemu di Elbaf. Pertemuan mereka berdua bukanlah sesuatu yang kebetulan, tapi itu adalah sebuah takdir. Ingatlah, karena Elbaf adalah di... Yap, minggu depan One Piece seharusnya tidak libur, karena minggu ini Eiichiro Oda sudah mendapatkan jatah istirahat di minggu ini. Yang lagi bingung cari game One Piece mengkeren dengan grafik aduhai, tapi maininnya di handphone. Mimin ada rekomendasi game One Piece super keren nih, One Piece Fighting Pass. Game bergenre petualangan dan action, benar-benar bikin nagih guys. Ceritanya dari Luffy brojol sampai lawan Kaido di Wano Kuni. Dan gamenya bakalan diupdate terus sampai Elbaf cuy. Buruan download gamenya. Link ada di pin komentar video ini ya, nakama. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek intro videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.